Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pernah sampaikan episode apa belum saya lupa, bagaimana Umar bin Khattab, Amr bin Abbas waktu jadi khalifah, di sebelah istananya itu ada gubuk reot kepunyaan Yahudi. Dipanggil si Yahudi ini, kok jelek bener di sebelah rumah kantor khalifah ada gubuk reot. Yahudi sini, iya Pak. Kamu tahu? Ya nggak tahu Pak. Memang saya belum kasih tahu. Kamu punya gubuk itu punya IMB nggak? Ya nggak ada Pak. Saya bayar? Nggak mau Pak. Saya cuma segubuk-gubuknya. Saya beli 2 kali lipat. Nggak mau Pak. Saya ini golongan makmur. Cuma punya rumah sama sumur. Sudahlah saya bayar 3 kali lipat. Nggak mau Pak. Amr bin As mangkel, panggil Kamtib. Kamtib zaman itu. Gusur. Ambil derek, ditarik gubuk Yahudi itu. Wah, kerubuh. Berlinang air mata si Yahudi. Begini nasibnya orang kecil. Diderek, digusur rumah saya. Ini Amr bin As kan gubernur, di atasnya masih ada khalifah. Saya mau lapor ke atasannya. Laporlah Yahudi ini menuju Madinah. Bayangkan Mesir, Madinah, cuma untuk cari keadilan. Sambil jalan sambil berpikir, gubernurnya aja sadis begini, apalagi presidennya. Gubernurnya main tarik, main gusur. Apa saya Yahudi bukan Muslim, apa diterima pengaduan saya? Sampai di Madinah, cari alamat khalifah. Ketemu orang lagi tidur di atas daun korma di depan masjid. Selamat siang Pak. Siang. Saya cari Khalifah Umar bin Khattab. Ada. Istananya di mana Pak? Di atas lumpur. Pengawalnya banyak Pak? Banyak. Yatim piatu, orang-orang lemah, orang-orang jompo, janda-janda, tua. Jahat. Ya. Lalu si Yahudi tadi tanya lagi, Pak, kalau itu pengawal Khalifah Umar, pakaian kebesarannya apa Pak? Biasanya kan pejabat tinggi itu pakai yang mahal-mahal. Oh iya, pakaian kebesarannya cuma 2. Apa itu Pak? Malu dan takwa. Itu pakaian yang dia pakai selalu. Dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah, pakaian kebesarannya cuma 2. Malu dan takwa. Itu yang tidak banyak dimiliki pejabat kita sekarang. Pakaiannya bagus-bagus tapi perbuatannya jelek-jelek. Ini pejabat di luar negeri. Untungnya Zainuddin sudah mundur dari panggung politik. Padahal saya pernah ikut mimpin partai, ikut pemilu dulu zaman jahiliyah. Pakaiannya cuma malu dan takwa. Ini budaya malu yang tipis ini. Setipis kulit bawang. Kadang-kadang malu sama atasan tapi nggak malu sama Tuhan. Ini kacau nih. Sama atasan takut, sama Tuhan berani. Ini kan lewatan. Pakaiannya malu dan takwa. Orangnya di mana? Orangnya di mana sekarang Pak? Di depan kamu. Jadi, iya. Bapak, iya. Bapak Umar yang kamu cari, saya. Oh, saya mau lapor Pak. Lapor apa? Gubernur Bapak di Mesir tuh sadis Pak. Saya punya gubuk segitu-gitunya, dia mau ambil, saya nggak mau. Dibeli 2 kali lipat, saya nggak terima. Terus Kamtib dipanggil Pak. Diderek gubuk saya nuntut keadilan. Oh gitu, iya. Yahudi, kamu lihat tempat sampah itu. Lihat Pak. Di situ banyak tulang kurma, tulang onta. Tulang onta. Peka bener, kalau orang salah ngerti bener ya. Ambil 1 tulang yang agak panjang, bawa ke sini. Bingung Yahudi. Pak, saya dari Mesir jauh-jauh ke sini mau cari keadilan, Pak. Kalau tulang mah di sana juga banyak. Sudahlah, kau bawa saja ke sini. Diambil 1 tulang agak panjang, dibawa ke khalifah. Itu dicabut pedangnya, itu tulang digaris lurus.
bawa pulang ke Mesir, kasihin Khalifah Gubernur Amr bin As. Makin bingung Yahudi, jauh-jauh cuma dapat tulang. Tapi sudahlah, berangkat pulang ke Mesir. Sampai di kantor gubernur, langsung ketemu. Lapor, gubernur. Apa Pak? Saya dari pusat. Pusat? Pusat. Saya ketemu Khalifah, ketemu presiden. Terus, ini tulang. Diambil tulang tuh, ada garis lurus di situ. Gemeter Amr bin As. Keringet kayak biji jagung meletus. Gemeter pucat. Yahudi. Iya Pak. Gubukmu ambil kembali. Kepala kamtip, sini. Diriin lagi rumahnya. Diriin. Nggak jadi. Makin bingung Yahudi. Ini ada gubernur dapat tulang gemeter. Pak, kenapa? Kenapa kamu dikit-dikit main pusat? Tahu nggak, saya ditegur keras sama Khalifah. Beliau bicara dengan bahasa sederhana. Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Lu seenakmu. Jangan mentang-mentang sedang berkuasa main garuk gubuk orang. Sedang berkuasa, mumpung berkuasa, berlaku adillah seperti lurus dan adil seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kamu tidak adil, nanti kalau kamu tidak lurus, aku yang luruskan pakai pedangku. Itu maknanya tuh, tahu nggak lo? Main pusat aja lo. Jadi Islam adil ya Pak? Adil. Saya benar Pak? Benar lo. Main pusat aja lo. Pak kalau gitu yang adil ya? Adil. Saya Yahudi lo. Tapi menang. Kalau gitu gubuknya ambil aja deh Pak. Apalagi kalau buat masjid, ambil aja deh. Saya bayar. Enggak Pak, ambil aja. Terus enggak cuma ini Bapak saksikan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam karena keadilan syariat itu. Keadilan syariat. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Karena keadilan yang masih mahal di negeri kita. Ya Bu? Keadilan yang masih mahal. Kata teman-teman di kampung saya, kalau kita mau cari keadilan, kita kehilangan ayam. Mau laporan, itu mesti jual kambing. Nanti diurus perkaranya, kepengen menang, mesti jual sapi. Gara-gara laporan ayam hilang, kambing hilang, sapi dijual. Itu harga keadilan, masih sangat mahal. Nah Islam mengajarkan semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Itu satu. Yang kedua, sifat syariat itu adamul haraj. Ada tahapan. Ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono. Itu adamul haraj Pak. Adamul haraj. Tadi istilahnya Habib Munzir, kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sebuah hukum. Kesiapan masyarakat. Ada tahapan. Dulu masyarakat jahiliyah itu sedang mabuk Pak, minum arak. Kalau sudah minum, mabuk, tidak cukup minum, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat begini, ada tahapan yang ditempuh syariat. Pertama, jangan kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Tahap pertama, Quran cuma bilang, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan ada manfaatnya, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Baru dikasih warning. Supaya jauh. Mulai agak menjauh, turun peringatan kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau mabuk. Berarti 5 kali sehari jaga waktu, jangan mabuk. Makin jauh. Sudah jauh dan kuat, baru turun penegasan, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak najis, perbuatan setan, jauhi. Nggak kaget karena sebelumnya udah dikasih tahu. Sama juga kita kan berproses. Begitu lahir cuma kena air susu ibu. Gedean dikit pisang Ambon. Ya, gedean lagi pisang ulek, agak kerasan dikit. Gedean lagi bubur. Udah gede bener, jengkol jejelin.